Sobat Nusantara, balik lagi bersama kita di podcast Suara Bangsa. Nah, kali ini topik kita akan membahas tentang cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal. Jadi ini walaupun kita ngobrolnya ini santai, tapi tetap penuh makna. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian, aku juga ditemenin sama Kak. Lingga, hai semuanya. Halo, Halo Kak Lika, senang gimana banget. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Cahya sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalingga, hari ini nih kita ngebahas topik tentang salah satu nilai-nilai Mm-mm. dari bela negara, yaitu cinta tanah air. Tapi nih, Oke. pengen diaktualisasikan atau diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Menurut Kalingga nih topik yang hari ini tuh gimana? Oke, menurut aku ya, cinta tanah air itu nggak harus selalu besar dan heroik. Tuh, justru hal-hal kecil yang bisa kita lakuin itu sehari-hari gitu ya, punya dampak yang nyata. Contohnya ya, menurut aku cinta tanah air itu bisa kita implementasikan dengan memilih produk lokal gitu. Itu salah satunya. Benar banget. Nah, biasanya kan cinta tanah air itu identik sama hal-hal besar kayak upacara, terus bela negara, senjata, perang gitu kan biasanya. Nah, Mm-mm. menurut Kalika tadi dengan cinta tanah air itu kita bisa dengan membeli produk lokal gitu kan ya Kak ya. Ya, Betul, betul. oke. Nah, ini menarik nih. Kok bisa sih beli produk lokal tuh dibilang cinta tanah air gitu? Dari mana perspektifnya gitu? Menurut Kalingga tuh gimana? Oke, kenapa sih cinta tanah air ini bisa diimplementasikan dengan membeli produk lokal gitu ya? Jadi, Betul. setiap kita membeli produk lokal, kita itu sebenarnya lagi mendukung ekonomi dalam negeri gitu. Jadi, kita membantu UMKM berkembang dengan membuka lapangan pekerjaan juga, memperkuat perekonomian nasional gitu. Jadi, dampaknya itu luas banget, bukan cuma sekedar belanja aja gitu. Oke, benar. Berarti dengan kita membeli produk lokal, terus kita juga mengembangkan UMKM produk lokal, tapi kita juga bisa memberi pekerja apa lapangan pekerjaan gitu ya buat Betul, UMKM lapangan lokal pekerjaan. tersebut Iya, gitu. ya. Benar-benar. Tapi jujur nih ya, masih ada anggapan kalau produk lokal itu tuh Mm-mm. kalah kualitasnya dibanding produk dari luar. Nah, itu gimana? Oke, itu banyak banget ya mindset seperti itu gitu. Jadi menurut aku itu sebenarnya mindset lama gitu. Jadi udah nggak relevan lagi sekarang. Karena sebenarnya produk lokal itu sekarang kualitasnya udah bagus banget gitu. Banyak yang udah tembus di pasar internasional. Mulai dari fashion, kuliner, kerajinan, itu tuh semuanya punya ciri khasnya masing-masing dari kualitasnya juga udah bisa bersaing gitu di pasar internasional. Skincare juga itu udah menurut aku udah bagus banget sih buat produk-produk lokal Indonesia gitu. Benar banget, setuju banget. Apalagi kalau skincare di Indonesia udah pasti, bisa dipastikan lah, itu tuh cocok untuk kulit warga Indonesia gitu Betul, kan. iya. Kalau misalnya skincare luar kan ada kemungkinan belum tentu cocok di wajah orang-orang Indonesia gitu, karena cuacanya juga beda. Gitu sih aku setuju. Dan aku sendiri juga mulai sering pakai nih produk lokal, misalnya dengan sepatu kerja, kita misalnya kan harus menggunakan sepatu hitam. Nah itu aku pilih dari produk lokal. Dan menurut aku kualitasnya juga oke kok gitu, nyaman juga dipakai. Jadi enak banget deh gitu. Betul, betul. Karena produk lokal itu biasanya punya nilai budaya dan kreativitas yang kuat. Jadi bukan cuma soal kualitas doang ya, tapi ada identitas bangsa juga gitu. Benar banget, setuju banget. Jadi kalau gitu tuh sebenarnya peran kita sebagai masyarakat, apalagi kita CPNS ya, Mm-mm. untuk apa ya, cinta tanah air dengan membeli produk lokal itu tuh dampaknya besar juga ya. Banget, banget, banget. Jadi kita ini kan konsumen ya, dan pilihan kita itu menentukan pasar. Kalau kita lebih sering memilih produk lokal, otomatis permintaannya juga kan bakal meningkat tuh. Nah, jadi Betul, pelaku usaha lokal juga semakin berkembang kayak gitu. Apalagi lapangan pekerjaan juga kan semakin meluas kayak gitu. betul banget. Berarti sesimpel belanja aja nih. Iya, bahkan bukan cuma beli, kita juga bisa loh
promosiin produk lokal di media sosial, apalagi buat cewek-cewek nih biasanya kan punya second Betul. account. Kita suka sharing-sharing kan nih Iya, sama benar banget. temen-temen, kasih review positif. Apalagi kalau di kantor kita ketemu teman-teman seruangan ataupun sekantor, bisa ngajak teman-temannya untuk lebih bangga lagi menggunakan produk lokal gitu. Betul banget, setuju banget. Jadi kita menginfluence teman-teman kita buat beli produk lokal dan itu adalah salah satu dari cinta tanah air. Ya nggak sih, Kak? Mm-mm. Iya, betul. Betul banget. Jadi ini bukan soal ekonomi ya, tapi juga merasa ada soal kebanggaan gitu dari diri kita untuk menggunakan produk lokal. Iya, tepat banget karena cinta tanah air itu juga soal rasa bangga kita gitu terhadap karya anak bangsa gitu. Nah, setuju banget. Obrolan kita hari ini jadi membuka perspektif baru nih ya. Ternyata tuh cinta tanah air tuh bisa dimulai dari hal yang sesederhana ini. Bahkan dari keranjang belanja kita. Jadi kayak bukan harus tentang baris berbaris atau misal angkat senjata gitu. Padahal cinta tanah air ini bisa sesimpel kita beli produk lokal, kita menginfluence teman-teman kita juga untuk beli produk lokal dan itu bisa berdampak juga terhadap perekonomian UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan juga. Benar ya, Kak ya? Benar-benar sekedar check out aja itu kita udah menunjukkan rasa cinta tanah air kayak gitu. Jadi nggak perlu nunggu momen-momen besar, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Keren banget, Kak. Yuk, kita sama-sama dukung produk produk lokal dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Terima kasih, Kak, buat hari ini insight-nya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman kita semua. Jadi kita tahu nih, hal sesederhana membeli produk lokal tuh kita sudah mengimplementasikan atau mengaktualisasikan cinta tanah air. Oke, terima kasih juga Kak Cahya karena aku udah diundang di podcast hari ini. Senang banget bisa ngobrol di sini di podcast Suara Bangsa. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Nusantara yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bangga jadi Indonesia. Terima kasih.